Kitabul Faraid wal Wasaya. Tadi semua itu masih muamalat, sebenarnya muamalat juga, tapi muamalat biasanya menjelang atau ketika sudah wafat. Wal warithuna minar rijali asyar. Pertama faraid dulu, faraid jamak dari faridoh. Sebenarnya kewajiban, tapi di sini maksudnya adalah kewajiban berupa warisan. Warisan itu wajib, fard, dibagikan sesuai dengan aturan syariat. Setelah sudah dibagikan, hartanya menjadi milik masing-masing penerima warisan, maka setelah itu berhak nggak mereka merelakan bagiannya? Berhak nggak? Berhak. Misalnya ada yang dapat 1/2, yang lain dapat 1/4, misal. Udah dibagi nih. Baik sudah dibagi betulan atau baru angkanya saja. Tapi sudah sama-sama menerima bagiannya. Maka kemudian yang setengah bilang, ya udah deh bagian saya nih bagi juga buat dia. Biar kita seimbang. Boleh nggak? Boleh, karena ini berarti dia turun dari haknya. Merelakan hak boleh, tanazulanil hak. Tapi pada asalnya wajib kita membagikan warisan sebagaimana di syariat. Tapi kalau saling merelakan ya nggak apa-apa. Saling merelakan berarti merelakan hak. Seolah-olah ini hak Allah kasih, kamu nggak ambil, kamu relakan buat saudaramu, buat adikmu, buat ommu, boleh. Silakan. Bahkan kalau mereka sepakat semuanya duit warisan disedekahin, boleh nggak? Sedekahin ke pihak ketiga, boleh nggak? Kita sepakat ya, uang nggak bisa kita ambil warisannya, kita sumbangin aja ke Palestina, boleh? Boleh. Berarti ini aturannya ketat, tapi juga fleksibel. Ya. Kalau sengketa, wah ini berarti dia ketat, betul-betul ketat. Ya. Tapi kalau saling merelakan, nggak apa-apa. Dan ini yang orang sering salah paham. Ya. Wal wasaya jamak dari wasiat ya. Wasiat nanti kita bahas insyaallah. Wal warithuna minar rijali asyara. Yang dapat warisan dari laki-laki 10 orang. Jadi nggak semua laki-laki dapat warisan. Misalnya keponakan dari saudara seibu itu nggak dapat warisan. Jadi hanya di list ini. Al ibnu anak kandung. Anak angkat dapat warisan nggak? Dapat waris nggak anak angkat? Enggak ya kan, bukan anak kita. Jadi bukan ibn. Sian dong Ustaz, dia udah baik ngurusin ayah angkatnya. Ya kan warisan Allah yang bagi. Ya. Siapa yang lebih bijaksana? Allah apa kita? Siapa yang lebih bijaksana? Allah. Siapa yang lebih penyayang? Siapa yang lebih mengetahui yang terbaik? Allah. Tapi Allah juga ngasih jalan keluar. Kalau memang ada kasus model begitu, silahkan memberi anak angkat bukan warisan, tapi apa yang diberi? Wasiat. Boleh wasiat, nggak apa-apa, kasih aja wasiat. Gitu ya. Jadi orang kadang-kadang tahu fikih Islam tuh cuma kulit-kulitnya aja, udah gitu banyak suuzonnya. Padahal kalau dia tahu betulan fikih Islam, dia tegas prinsipnya. Tapi juga di sisi lain apa? Fleksibel. Wah jahat Islam, anak angkat kagak dapat warisan, jahat, dasar, gak adil. Ajaran abad 7, dasar kadal gurun. Dia nggak tahu kalau boleh dikasih wasiat. Malah wasiat bisa 1/3 kan, bisa 1/3. Gitu. Warisan belum tuh dapat 1/3. Bisa dia dapat cuma 1/4 misalnya. Seperti ya, tahu dia. Wa benul ibni, dan cucu, anaknya anak. Tapi ingat, cucu yang dapat warisan, cucu dari anak laki-laki. Ibnul ibn. Kalau ibnul bin, dapat nggak? Nggak dapat. Oh jahat Ustaz, tenang, sabar. Kalau nggak dapat warisan, ada pintu lain. Pintu apa? Wah, semua yang nggak dapat warisan nih. Berarti kan bukan ahli waris. Berarti ada pintu lain. Pintu wasiat. Kata Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, kata Imam Syafi'i, ini hadis mutawatir. Inna Allah qad a'ta kulladzi haqqin haqqah ala la wasiyata liwarith. Allah telah memberikan kepada semua yang berhak haknya masing-masing. Ketahuilah tidak boleh ngasih wasiat kepada ahli waris. Berarti selain ahli waris boleh dapat wasiat? Boleh. Wa insafal, dan terus turun. Wal ab ayah. Wal jad wa in ala. Jad, tapi jadnya harus ayahnya ayah. Tentu rincian ini
Dari semua pembahasan fikih itu udah ada yang sangat rinci betul. Kompleks sehingga dipisah jadi ilmu sendiri. Contohnya ilmu ini nih. Ilmu apa nih? Ilmu waris. Dia sebenarnya fikih. Tapi saking kompleksnya nanti berkembang-kembang ada rincian-rincian. Dah, ditaruh ilmu sendiri. Ilmu waris. Ngerti ya? Nah, satu syariah ilmu waris seingat saya 10 SKS. 3, 3, 2, 2. 4 semester. Benar nggak? Masih begitu apa enggak? Apa 8 SKS? 2, 2, 2, 2. Bayangkan tuh porsi besar. Ya. Dan itu kesempatan. Juga nantinya ada jasa konsultan waris. Itu nggak apa-apa. Boleh. Ya, konsultan waris. Atau hakim pengadilan agama juga dia menyelesaikan kasus waris. MUI juga komisi fatwa sering dimintakan datang istifta minta penyelesaian waris biasa. Nah, ini ilmu langka sehingga teman-teman harusnya menguasai betul-betul. Jangan baru buka ilmu waris di depannya langsung hadis awalu ilmin yurfa'u langsung ke semangat. Enggak jangan. Yurfa'u itu anil akhirin. Kita termasuk yang menjaganya lah. Mudah-mudahan dengan kita nguasain ilmu waris, kiamatnya makin lama kan gitu. Zaman makin lama. Harusnya gitu. Jangan baru baca. Kan biasa di mukadimah tuh ya. Kalau di matan burhannya gitu. Wa annahu awwalu ma sayurfa'u minal fil wara wa yunza'u gitu ya. Wa annahu awwalu ma sayurfa'u minal ulumi fil wara wa yunza'u gitu kata Imam Al-Burhani, Manzumah Ilmu Waris. Wa annahu awwalu ma sayurfa'u minal ulumi fil wara wa yunza'u. Kita langsung gak semangat, jangan. Justru kita dengar hadis begitu semangat. Wal jaddu wa in ala. Kakek yang maksud apa? Ayah dari ayah. Dan terus, kalau ayah dari ibu enggak dapat. Ayah dari ibu enggak. Wal akh. Saudara. Saudara kandung, saudara seayah dapat, saudara seibu dapat. Wa ibnul akhi wa in taraka, dan keponakan. Ibnul akh, anaknya saudara, berarti apa? Keponakan ya. Dan seterusnya. Dan wa in taraka, maupun dan seterusnya. Ibnul akh, saudara agak jauh dikit lagi dapat juga selama masih ibnul akh. Wal am, dan paman. Paman yang dimaksud am ya. Jadi hati-hati ketika menerjemahkan ke bahasa Indonesia, pamannya masih dikasih keterangan. Paman dari saudara dari ayah, paman dari ayah. Saudara laki-lakinya kan gitu ya, am. Karena ada lagi paman bahasa Arab itu apa? Khol. Itu nggak dapat warisan. Khol nggak dapat waris. Wa ibnul ammi wa intaba'at. Ibnul am berarti apa bahasa Indonesianya? Sepupu. Tapi ingat, sepupu dari am, bukan dari khol. Sepupu. Wa zauj, suami. Wal maulal mu'tiq, dan mantan tuan yang sudah memerdekakan. Jadi ada 10 versi ringkasnya. Wal warithatu minan nisa'i sab'a, dari perempuan 7. Bint, anak perempuan kita. Bintul ibn, cucu. Tapi ingat, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau bintul binti dapat nggak? Nggak, bukan ahli waris. Apa istilahnya? Bukan ahli waris, tapi dalam nasab dia dekat. Apa istilahnya? Zawul arham. Istilahnya apa? Zawul arham. Kata Allah di Quran, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi minal mu'minin. Zawul arham. Zawul arham itu kerabat, nasabnya dekat, tapi bukan ahli waris. Wal ibu. Wal jaddah, nenek. Ya, kalau nenek, baik nenek dari ibu. Ibunya ibu dapat. Bapaknya ibu nggak dapat, ibunya ibu dapat. Nanti dicari tuh hikmahnya apa. Kalau kita yang kayak gini-gini kita, kok gitu ya? Nah, pertama kali karena ini sudah terbukti secara logis kebenarannya. Logis, karena kita percaya ada Tuhan. Percaya Tuhan ngutus Rasul. Percaya Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Percaya yang disampaikan Nabi Muhammad itu firman Allah. Allah perintahkan A.
pasti A ini pasti benar nggak? Pasti benar. Logis tuh. Bukan dogma. Logis. Nah, hikmah dari A ini apa nih? Itu baru cari sendiri. Seringnya begitu. Tapi ini ajaran Allah itu udah fix. Karena hampir semua pembahasan waris itu ijma, hampir semua. Sedikit khilafnya. Ada khilafnya, tapi itu isu-isu yang nggak ada di Quran secara eksplisit. Ya. Tapi kalau ada secara eksplisit ya itulah. Memang hikmahnya Allah, urusan sengketa warisan udah Allah berikan penjagaan lah supaya nggak terlalu parah sengketanya. Yaitu dengan cara Allah merinci, cukup rinci ya. Kalau dibandingkan zakat jauh lebih rinci waris. Ya nggak sih? Sampai pecahan-pecahan itu disebutin. Ya, ada setengah. Jadi pecahannya cuma ada 6. Setengah, terus setengahnya lagi. Berapa setengah? 1/4. Setengahnya lagi 1/8. Terus 2/3, setengahnya 2/3, 1/3. Setengahnya 1/3, 1/6. Nah, itu dia pecahan-pecahan yang jadi pembahasan waris. Itu kalau dibanding zakat itu sangat rinci. Bahkan mungkin untuk urusan angka-angkaan paling rinci waris dari semua syariat. Bilangan sholat ada nggak di Quran? Rokaatnya? Enggak. Berapa kali tawaf? Sa'i? Enggak ada. Kalau itu rukun Islam. Rahasianya karena wallahu alam kata para penafsir, karena orang biasanya lebih mudah ribut sengketa urusan uang, terlebih waris. Kenapa? Karena yang punyanya udah nggak ada. Siapa yang paling berhak marah-marah? Menjadi wasit siapa? Kan pemilik duit, ya nggak? Pemilik duit itu wafat. Itu problem, sehingga orang kayak, wah, udah wafat deh. Kalau bapaknya masih hidup kan kagak berani rebutan ya. Bapaknya udah wafat. Maka secara filosofi, harta itu kan dititipin. Wahai Budi, nih, kutitipkan harta. Budi udah meninggal. Konsep wadiah tadi ya. Maka pas nih. Wadiah ditaruh belakang. Muamalat. Kenapa begitu? Salah satu hikmahnya, karena harta kita tuh ibarat wadiah. Dititipin kita selama hidup. Kita meninggal, wadiah kemana wadiah? Dikembalikan kepada pemilik sebetulnya. Pada mudi'. Siapa mudi'nya di sini? Allah SWT. Jadi Allah yang berat bagiin. Orang udah balik ke Allah. Paham ya? Wa bintul ibn. Jadi bintul bin nggak dapat. Dapat, jaddah dapat, nenek. Wal ukht, saudari dapat. Baik saudari kandung, saya seibu, saudari seayah, saudari seibu dapat. Wa zaujah, istri. Nah, dalam bahasa Arab sebenarnya yang paling fasih zauj aja, nggak usah zaujah untuk istri, zauj. Sehingga Nabi Adam ketika uskun anta wa zaujukal jannah, itu masa istri. Jangan bayangin Nabi Adam gay. Seperti sebagian orang liberal tahun 2002 pernah bilang Nabi Adam gay. Kok gay? Nabi Adam gimana gay? Lihat Quran. Wah, Quran. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka. Oh, zauj. Nabi Adam berarti punyanya zauj bukan zaujah. Mungkin nih orang liberal ngajinya belum jauh. Belum jauh ngajinya. Belum tamat Audhul Masalik jangan. Atau belum baca tafsirnya tuh ayat jangan-jangan tuh. Kalau dia baca dikit aja bahasa Arab, belajar jauh dikit ya, dia akan ngerti bahwa zauj itu lebih fasih dibandingkan zaujah. Tapi dalam banyak kesempatan digunakan istilah zaujah tafriqatan ya, untuk membedakan saja supaya di ilmu waris zauj dan zaujah ini terbedakan. Jadi zaujah dikasih tak. Otherwise kalau enggak sebenarnya dia lebih fasih tanpa tak. Al-mu'tiqah, dan tuan pemilik atau majikan yang memerdekakan. Itu juga berhak dapat warisan. Faslun wa man la yasqutu bi halin khamsah. Dari semua tadi itu ada yang saling menghalangi. Umpama saling menghalangi, misalnya apa? Gara-gara ada ayah, kakek dapat enggak? Enggak dapat. Berarti kakek kalingan sama ayah. Kan gitu. Ini kita ayah, baru kakek kan? Ada ayah nih kalingan, kakek enggak dapat kakek. Tapi dari semua itu kan saling menghalangi. Ada 5 yang gak bakal pernah dihalangin. Dia aman. Siapa dia? Az-zaujan. Suami dan istri. Tentu saja gak bisa dua-duanya hidup ya.
Salah satunya ini. Kalau suami yang meninggal, istri pasti dapat. Istri meninggal, suami pasti dapat. Pasti di sini selama tidak ada penghalang lain. Misalnya penghalang lain apa? Masalah lain apa misalnya? Problem lain. Beda agama. Nah, itu problem lain. Tapi kalau nggak ada problem lain, secara nasab saja nggak ada yang bisa menghalangi suami dan istri. Wal abawan. Abawan artinya apa? Ab dan nggak bisa dihalangin. Ayah kandung kita, ibu kandung kita, dia udah paling dekat, circle terdekat. Wa waladus sub, dan anak kandung. Anak kita langsung itu nggak bisa terhalangin. Siapa yang menghalangin? Jadi ini circle terdekat. Siapa circle terdekat? Suami atau istri, ayah, ibu, anak kita, baik laki maupun perempuan. Waman la yarithu bihalin sab'ah. Ada 7 yang nggak bakal dapat warisan. Ini istilahnya mawani'ul irth. Kata Imam Burhani apa? Wa yamna'ul irta 'alal yaqini fiqun wa qatlun wa ikhtilaf dini. Yang pertama budak al-abad wal mudabar, budak juga. Lo banyak budak. Terus maksudnya budak di sini apa? Budak 100%. Al-abdul kin istilahnya apa? Budak murni. Al-abad al-kin. Budak 100%. Budak murni. Dia nggak ada modifikasinya. Ya udah budak aja. Adapun mudabar budak. Tapi apa bedanya dia dengan budak biasa? Mudabar, majikannya memberi janji, in mitu fa anta hurun. Kalau saya udah meninggal, kamu merdeka. Itu mudabar. Dia budak. Kalau dia ada anaknya meninggal atau bapaknya meninggal, dapat warisan nggak? Nggak. Kenapa nggak dapat warisan? Karena budak tidak bisa memiliki harta. Sebab si budak sendiri apa? Harta. Dia sendiri ada harta. Dalam pembahasan ini budak adalah harta. Maka harta nggak memiliki harta. Gampang gitu. Wa ummul walad. Apa ummul walad? Budak juga dia. Apa bedanya dengan yang lain? Ummul walad, dia budak perempuan yang, mohon maaf, majikan yang bercampur dengan dia sampai hamil dan sampai melahirkan. Ingat, harus melahirkan. Saya ulang lagi. Ummul walad adalah budak perempuan yang majikannya mencampurinya, mohon maaf, akramakumullah, sampai hamil dan melahirkan. Begitu melahirkan, dia ummul walad. Juga masih budak. Selama tuan majikannya masih hidup, ya dia masih budak. Apa istimewanya ummul walad? Privilege-nya apa dia? Kalau dia majikannya meninggal, dia merdeka. Kalau majikan meninggal, dia merdeka. Wal mukatab, boleh juga mukatib, boleh dua-duanya. Budak juga. Apa beda? Apa dia? Budak yang seperti apa? Mukatab. Budak yang dia menyicil dirinya. Dia nanya ke tuan majikan, majikan, saya mau menyicil diri saya mau merdeka, bayar sendiri. Dia nanya, berapa saya nih? Harganya berapa? Misal kata tuannya, kamu 200 juta. Kemudian bikin kesepakatan. Misal kesepakatan setiap bulan bayar 5 juta. Berarti berapa bulan selesai itu? Nah, harga 200 juta. Setiap bulan 5 juta. Berarti berapa bulan selesai? 40 bulan ya. 40 bulan. Lumayan, 40 bulan, 3 tahunan lah. Pertanyaan muncul, bayar dari mana dia? Kan dia budak. Gimana dapat duit? Nah, inilah fungsinya perjanjian mukatabah. Yaitu dengan perjanjian mukatabah nanti disepakati jam-jam tertentu dia bekerja. Tidak dengan majikan, bekerja secara profesional. Umpama budak ini jago ngoding dia. Selama ini sibuk dia ngurusin majikannya. Ya. Kalau majikan tidur, dia belajar ngoding. Tapi jago dia. Udah dapat, pokoknya diakui lah. Dia juga sedikit-dikit dia bisa ngehack ya. Kadang-kadang dimintain jasa untuk cyber security istilah sekarang gitu. Maka dia bikin kesepakatan 8 jam per hari dia kerja sendiri. Ya boleh 8 jam per hari, sisanya kamu ngepel. 8 jam dia
menuntaskan dan membubarkan judi online. Dia hack tuh semua situs judi. Jadi bukannya disewa untuk bantuin judi online, enggak. Justru disewa dia untuk menumpas judi online. Kerjalah dia. Kalau hacker gitu ya, disewa sama Kominfo, sebulan 5 juta kecil ya. Kecil. Mungkin sebulan dia 30 juta. Jadi lebih cepat lagi dia merdekanya. Alhamdulillah. Jadi apapun kita, jangan lupa kembangkan skill kita. Meskipun kita budak, one day akan berguna. Gitu ya. Jadi itu mukatab. Jadi dalam jam tersebut 8 jam tadi dia punya duit sendiri. Itu duit sendiri dia bisa punya duit sendiri, nggak bisa diganggu-gugat sama tuannya. Kenapa? Karena itu udah jam-jam dia udah bikin perjanjian dengan majikan. Ini mukatab. Nah, tapi mukatab masih budak kan dia? Masih budak. Kata Nabi dalam hadis lewat Abu Dawud, al-mukatabu abdun ma baqiya alaihi dirhamun. Mukatab itu masih budak. Meskipun cicilannya sisa 1 dirham. Dia masih budak. Nah, karena dia budak nggak bisa memiliki harta dari warisan. Nggak bisa. Dia cuma punya harta dari kerjaan dia yang tadi diizinkan. So, dia nggak juga dapat warisan. Nomor 5, wal qatil, pembunuh. Kata Nabi, la yarisul qatilu syai'an. Pembunuh tidak dapat warisan sedikit pun. Ya, karena gawat kalau pembunuh dapat warisan. Ya, apa gawatnya? Dia lama nunggu bapaknya meninggal. Bunuh aja. Nah, mencegah hal tersebut terjadi, pembunuh nggak dapat warisan. Bisa. Bahkan mazhab Syafi'i ini paling ketat soalan standar pembunuh nggak dapat warisan. Wal murtad, murtad juga nggak dapat warisan. Ya. La yarithul kafirul muslim walal muslimul kafir. Hadis Bukhari Muslim. Orang kafir nggak bisa dapat warisan dari orang Islam, dan juga nggak sebaliknya. Murtad dia bukan apa? Bukan ahli waris. Wa ahlu millatain, begitu juga ahlu millatain, ini dia beda agama walaupun bukan murtad. Anak bapak kita dari kecil dari dulu dia non muslim, bukan murtad, juga nggak dapat warisan. Jadilah kata ulama, penghalang kewarisan ada 3 ya sebenarnya, disederhanakan, yaitu rikun, perbudakan dengan 4 variasinya di sini. Wa qatlun, pembunuhan, dan apa? Waqtilahu din. Otomatis kalau budak 100% aja nggak bisa dapat warisan, berarti budak muba'at juga ya. Al-muba'at juga nggak dapat. Jadi dari sini kita biar cepet langsung aja. Budak ada 5 macam. Nah gitu deh. Budak ada berapa? Macam. 1, al-abdul kin. Al-abd al-kin. Budak 100%. Budak murni. Yang kedua, al-muba'ab. Apa tuh muba'ab? Budak yang sebagian dari dirinya merdeka, sebagian masih budak. Umpama budak 70%, budak 50%. Itu bisa terjadi karena dulu dia milik 2 orang. Ya, terus ada masalah ketika pemerdekaan sehingga dia merdekanya hanya parsial. Nanti kita bahas lagi di akhir. Terus yang ketiga apa? Mudabar. Yang keempat, umul walad. Dan yang kelima, al-mukatab. Ini 5 macam budak. Mohon diingat baik-baik. Memang dia secara relevansi mungkin belum begitu nampak ya zaman sekarang ketika nggak ada perbudakan. Tapi dia tetap bagian dari ilmu fikih yang penting konsepnya. Membantu kita memahami yang lain-lain. Wa aqrabul asobat. Nah, pembagian waris, orang tuh dapat yang tadi 17 orang tadi itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dapat secara fard, dan kemungkinan kedua dapat secara asoba atau istilahnya taksib. Asoba aja deh istilahnya. Fard itu pecahan jelas ya. Kalau asoba sisa. Saya beri contoh. Di antara yang dapat pecahan di Quran misalnya apa? Coba bacain ayat warisan. Ayat waris itu surat 4, ayat 10, 11, kemudian surat 4 juga ayat terakhir. Ya. Itu ayat waris yang utama.
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaa fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Berarti ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/6 tuh. Nah, yang ada pecahan-pecahan begitu, misalnya Allah bilang di ayat lain, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Nisf berarti dia fard. Ya. Nanti ada keterangan nih, siapa yang dapat fard? Setengah, 1/4. Tapi umpama kita bikin kasus. Yang meninggal istri. Yang meninggal istri. Maka ada ahli waris suami. Siapa lagi? Ceritanya putri dan paman. Suami, putri, paman. Suami, ceritanya udah pada belajar ya ceritanya. Dapat berapa suami kalau kayak gini? 1/4. Putri dapat berapa putri? Setengah. Paman? Sisa. Nah, berarti suami ini pemilik fard karena dia punya 1/4. Putri juga fard. Kali paman apa? Asobah. Mendapatkan secara taksib. Nah, asobah ini bisa aja saling bersaing dia. Ya, ada paman, bisa ada keponakan. Nah, itu gimana? Kita lihat urutannya. Wa aqrabul asobat al-ibn. Karena sisa cuma 1. Ya, sisa itu cuma 1. Makanya satu kelompok yang dapat. Anak nomor 1, sisa pertama, sisa terkuat, sisa paling mudah diambil anak. Tsumma benuhu, kemudian cucu. Anak-anak. Tsummal ab, kemudian baru apa? Ayah. Loh, katanya tadi ayah bakalan nggak dapat. Kok cucu dapat, ayah belakangan? Nah, saat cucu dapat, ayah dapat berapa ayah? 1/6. Ayah istimewa ya. Dia bisa banyak cara dapatnya ya. Bisa fard, bisa asobah, bisa dua-duanya. Nah, tsumma abu dengan kakek. Tsummal akhu lil abi wal kemudian saudara kandung seayah seibu. Tsummal akhu lil ab, kemudian saudara seayah. Gimana maksudnya saudara seayah? Ya ini kalau ayah sama ibunya beda, emang bisa ibunya beda? Bisa. Gimana ceritanya ibunya beda? Emang lahir dari 2 perut beda gitu? Iya, jadi bapak kita nih punya istri 2 gitu gampangnya. Baik berbarengan maupun nggak berbarengan. Bisa nggak berbarengan? Bisa juga ya. Kita punya ayah, punya ibu kita meninggal, ayah kita nikah lagi. Terus punya anak, berarti kita dengan si anak ini saudara, sama. Saya. Kalau saudara seibu begitu juga ya. Emang ibu bisa poligami? Boleh Andri? Kalau ibu berarti skenario aja nggak bisa bareng-bareng, harus gantian. Kita punya ibu, punya bapak, punya ibu, bapak kita meninggal. Ibu kita nikah lagi. Ada anak. Nah, maka ini saudara kita seibu. Ya. Oke, mudah-mudahan ngerti. Saudara saya, saudara seibu, saudara seayah seibu. Saudara saya seibu nama lainnya dalam ilmu waris saudara apa? Syakik. Saudara kandung. Tsumma binul akhi lil abi wal kemudian keponakan dari saudara seayah seibu. Tsumma binul akhi lil ab, dan keponakan dari saudara seayah. Tsumma al-am, kemudian paman. Ala hadza tertib, dengan urutan ini. Tsumma binuhu, kemudian anaknya paman, ibnul am. Fa'in udimatil asobat, kalau di semua nggak ada nih. Maka yang nomor 10 tadi, siapa nomor 10 tadi? Al-maula mu'tiq. Nah, ini. Jadi mantan majikan dapat waris bisa. Ada majikan nggak bebasin budak. Abu Bakar misalnya memerdekakan Bilal. Maka kalau Bilal nggak punya kerabat sama sekali, nggak ada yang dapat waris dari Bilal, siapa yang dapat warisan? Abu Bakar. Al-maula mu'tiq. Termasuk dia kalau perempuan ya. Masuk pada perempuan. Maka jadi kasus unik ya. Asobah bin nafs, satu-satunya perempuan adalah majikan perempuan yang memerdekakan. Aisyah misalnya memerdekakan Bariroh. Berarti kalau Bariroh meninggal, Aisyah bisa dapat warisan. Kalau nggak punya keluarga lagi si Bariroh.
Fasun al-furudul muqaddarah wal furudul madhkuratu fi kitabillahi ta'ala sittah. Tadi udah kita bahas ya. Setengah, terus setengahnya setengah. Seperempat, setengahnya seperempat, seperlapan. 2/3, setengahnya lagi. Sepertiga, setengahnya lagi. Seperenam. Fanisu fardu khamsah, setengah jatahnya 5 orang. Al-bintu wa bintul ibni. Ini anak perempuan setengah. Oh, banyak dia. Makanya Mu'adz pas mau meninggal ya. Juga siapa saat bin Abi Waqqas mau meninggal juga takut karena wala yarithuni illa banatun li. Enggak ada yang warisin saya kecuali anak perempuan. Namun dapat setengah. Banyak. Ya, alhamdulillah 50%. Wa bintul ibn, cucu dari anak juga bisa setengah. Wal ukhtu minal ab wal saudari kandung juga. Saudari wal ukhtu minal ab, saudari seayah. Wa zauj, suami dapat setengah kapan? Idza lam yakun ma'ahu, enggak ada ahli waris dari anak. Walakum nisfu ma tarak azwajukum illam yakul lakum walad. Warubu'u fardhu tsnain, seperempat jatah fard buat 2 orang. Az-zawju ma'al walad awal liban. Suami kalau dia punya anak yang mewarisi atau cucu yang mewarisi, fardul waris Islam. Juga wa huwa fardhu zaujati waz zaujat ma'adamil waladi awal liban. Juga jatah istri sebagian kata Allah walahunna apa? Walahunna rubu'u mimma taraktum. Ya. Waz zaujat. Jadi kalau istrinya 1 dapatnya seperempat. Istri 2 seperempat apa gimana? Seperempat rame-rame. Seperempat rame-rame. Gitu ya. Nanti begitu. Ya. Ma'ada min walad awalin. Jadi bukan seperempat rame. Oh, berempat istrinya. Ya, bukannya seperempat 1 dong. Enggak. Seperempat rame-rame. Nanti juga kalau 1/8 sama, 1/8 juga bersama. Dibagi secara adil. Wa thumunu fardhu zaujati waz zaujat ma'al waladi awwal bil. 1/8 jatahnya 1 orang. Itu istri aja. Wa thulutsan 2/3 jatah siapa? 4 orang. Al bintain. Kalau kita punya 2 putri, maka 2 putri kita dapat 2/3. Jadi putri kalau sendiri dapat setengah. Kalau berdua 2/3. Jadi masing-masing 1/3. Wa bintail ibn, cucu juga sama, 2 cucu perempuan. Wal ukhtain minal abi wal saudari, 2 orang saudari seayah seibu. Wal ukhtain minal ab, 2 orang saudari seayah. Wa thuluts fardhu tsnatain, 1/3 jatah 2 orang. Al di dalam tuhjab, ibu 1/3. Kalau tidak terhalangi ya. Terhalangi bisa berkurang jadi 1/6 misalnya. Bisa nggak dapat. Nggak bisa nggak dapat. Ibu nggak dapat. Karena hijab ya, al-hajbu, penghalangan dalam ilmu waris ada 2. Ada yang menghalangi sampai habis. Hajbu hirman istilahnya. Menghalangi. Ada yang menghalangi tapi cuma mengurangi. Hajbu nuqsan. Ibarat jendela. Jendela kita tutupin hijab atau nih hijab. Bisa menutupin semua. Bisa nutupin sebagian. Dua-duanya hijab. Jadi maksudnya dalam tuhjab, ibu jika tidak terhalangi. Bukan berarti ibu bisa nggak dapat. Ibu pasti dapat. Tapi hajab di sini hajab apa? Nuqsan, berkurang dari 1/3 jadi 1/6. Wa huwa lilithnaini fasa'idan minal ikhwati wal akhwati min walil Dan dia 2 atau lebih dari saudara atau saudari ibu. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Minhum as-sudus. Fa in kanu akthar min dzalika fa hum syuraka fi thuluth. Nah itu syahidnya. Fa in kanu akthar min dzalika fa hum syuraka fi thuluth. Fa in kanu, kalau mereka aktsar min dzalika, lebih banyak dari itu, maksudnya 2 atau lebih. Dan akhun dan ukhtun di situ maksudnya akhun dan ukhtun
seibu. Apa dalilnya? Di Quran nggak disebut seibu. Di antara dalilnya ijma ulama. Di antara dalilnya qiraat syadzah, qiraat Ibnu Mas'ud. Gimana Ibnu Mas'ud bacanya? Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun min ummin falikulli wahidin minhum as-sudus. Jadi Ibnu Mas'ud bacanya akhun aw ukhtun min ummin. Saudara atau saudari seibu. Tapi ini qiraatnya qiraat apa tadi? Syadzah. Qiraat syadzah qiraat yang bukan qiraat 10, gampang gitu. Bukan qiraat 10. Qiraat 10 semuanya tidak syadzah. Ya. Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, kemudian Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub, Khalaf. Ini semua mutawatir. Selain daripada ini syadz. Qiraat syadzah hujjah bukan dalam mazhab Syafi'i. Hujjah dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini banyak buku-buku ushul fikih keliru menukil dari mazhab Syafi'i. Ya, sebagai contoh misalnya, bahkan sebagian ulama Syafi'i, jangankan non Syafi'iyah menukil, sebagian Syafi'iyah pun salah memahami. Seperti dijelaskan Imam Zarkashi. Ya. Maka di Raudhah disebutin ya bahwa Imam mazhab Syafi'i enggak mengambil itu sebagai hujjah. Imam Ghazali memang bilang begitu dalam Mustasfa. Tapi Imam Zarkashi jelaskan enggak, justru hujjah. Dibawakan argumennya dari kitab Ar-Risalah Al-Um. Disebutin juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari juga dalam Lubbul Usul bilang gitu. Jadi qiraat syadzah hujjah. Diperlakukan seperti hadis ahad. Oke, lanjut. Wasudusu fardhu sab'ah. 1/6 jatah 7 orang. Al-ummu ma'al waladi aw waladil ibn. Ibu bersama dengan anak. Ya kalau ada anak atau ada cucu, maka ibu tadinya dapat 1/3, sekarang dapat 1/6. Ini yang tadi disebut hajbun nuqsan. Waznaini fasa'idan minal ikhwati wal akhwat. 2 atau lebih dari saudara atau saudari. 1/6. Wa huwa lil jaddati inda adamil Nenek dapat apa nenek? 1/6. Dan memang itu hadisnya. Nabi SAW ngasih atau lil jaddati sudus. Nabi memberikan 1/6 buat nenek. Dan warisan nenek ada nggak di Quran jatahnya? Nggak ada, tapi ada di hadis. Jadi ingat, ada juga jatah waris bukan di Quran, tapi di hadis. Contohnya nenek. Wali bintil ibni ma'a binti sul. Putri, cucu perempuan kalau ada anak perempuan, putri. Ini namanya takmilatus sulusain. Wa huwa lil ukhti minal abi ma'al ukhti minal abi wal Saudari seayah dapat kalau ada saudari seayah seibu. Wa huwa fardul abi ma'al waladi awwalil ibn. Ini jatahnya ayah. Kalau ada anak, jadi ayah kalau ada anak, anak dapat sisa, ayahnya dapat 1/6. Ingat ini. Atau cucu juga begitu. Wa fardul jaddi inda adamil ab. Kakek dapat berapa kakek? Dapat 1/6 kalau nggak ada ayah. Wa huwa fardul wahidi min waladil Dan dia jatah satu dari saudara atau saudari seibu. Seperti Allah firmankan tadi, falahu falikulli wahidin minhum as-sudus. Wa tasqutul jaddat bil Nenek gugur kalau ada ibu. Kalau ada ibu, nenek gugur. Wal ajdad bil ab. Kalau ada ayah, kakek nggak dapat. Saya ulang. Kalau ada ibu, nenek nggak dapat. Kalau ada ayah, kakek. Wa yasqutu waladul ummi ma'arba. Anaknya ibu, ini saudara atau saudari seibu, itu nggak dapat. Kalau ada 4 orang. Ada anak, al-walad, wa waladil ibn, cucu, wal ab, ada ayah, wal jad. Jadi yang saudara-saudara tuh biasanya nggak dapat kalau ada ayah atau anak. Istilahnya, yang dari atas itu namanya usul. Kalau yang di bawah berarti anak, cucu, itu apa namanya? Furu'. Yang samping-samping nih saudara-saudara namanya apa? Hasyah. Atau jamaknya hawashi. 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 Kalau ada usul dan furu', maka normalnya hawashi nggak dapat.
Ada usul atau ada furu, normalnya umumnya awasnya ada. Wa yasqutul akhu lil abi wal ummi ma'a thalathah. Saudara seibu, seayah nggak dapat kalau 3 orang. Ada anak, al-ibn wa ibnul ibn, cucu, wal ab, ayah. Wa yasqutu waladul abi biha ulai thalathah wa bil akhi lil abi wal ummi. Anaknya ayah, yakni saudara seayah, juga nggak dapat dengan 3 orang tadi, plus dengan saudara yang lebih dekat. Apa saudara lebih dekat dari ayah? Saudara lebih dekat dari saudara seayah. Siapa? Saudara saya seibu, itu lebih dekat. Jadi yang lebih dekat menghalangi yang lebih jauh. Wa arba'atun yu'asibuna akhawatihim, 4 orang yang mengasubahkan saudari mereka. Saudara. Anak, tadi dapat berapa anak? Anak dapat berapa anak? Anak laki-laki. Sisa, kita bilangnya apa? Asobah, sisa. Kalau sisa itu berapa? 1/2, 1/3, 1/4? Iya, nggak nentu, tergantung sisanya. Ada nggak kasus, bukan kasus anak laki-laki ya, yang lain, paman misalnya, dia terus dapat sisa, tapi ternyata nggak ada yang nyisa, bisa nggak? Bisa ya, memungkinkan. Namanya juga nunggu sisa. Kalau banyak ya alhamdulillah, kalau dikit ya bersyukur. Kalau nggak dapat, ya alhamdulillah ala kulli hal. Nah, saudaranya Ibn siapa? Siapa saudarinya Ibn? Bin ya. Bin. Bin berapa aslinya bin tuh? Dapat berapa? Setengah. Kalau ada Ibn, gini. Misalnya Budi meninggal ya, wafat. Ahli warisnya adalah putri. Ya, putrinya dia maksudnya. Dapat berapa putri ini? Setengah. Itu kalau putri sendiri. Ternyata putri nggak sendiri. Ada saudaranya. Putri dan putra. Sekarang jatahnya putri dan putra jadi berapa nih? Mereka bareng-bareng jatahnya sisa. Asobah. Dengan ketentuan, apa ketentuannya? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ingat, kalau bisa. Narasinya kita tuh harus sesuai Quran. Jadi jangan kita bilang putri dapat setengahnya putra, jangan gitu. Tapi bilang apa? Putra dapat 2 bagian yang putri. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Lebih enak kedengeran ya? Bener gak? Mana lebih enak didengar? Putri dapat setengahnya putra, atau putra dapat 2 kali bagiannya putri. Lebih enak kedengeran yang kedua. Karena yang pertama tuh putri, kok saya jadi setengah? Seolah-olah tadinya kan 1, terus jadi setengah. Oh, saya dikurangin. Padahal nggak gitu aslinya. Aslinya justru sebelum ayat itu turun, apa aslinya? Apa yang berlaku sebelum ayat itu turun sebetulnya? Perempuan nggak dapat apa-apa. Dikasih bagian. Paham nih? Jadi kita nih dalam menarasikan, itulah istimewanya lafal Quran dan hadis. Ada nggak yang mengklaim bisa membuat kalimat lebih ideal daripada kalimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan? Ada nggak? Kita nggak berani bilang itu, dan nggak ada lah. Siapa sombong banget bilang begitu? Maka kita yakin pilihan narasinya Allah tuh jauh lebih pas. Jadi kita bilang putra dapat 2 kali bagiannya putri, atau putra dapat seperti bagiannya 2 orang putri. Itu juga lebih pas terjemahnya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jangan kita bilang lil untha nisfu hadzil dzakar. Tapi kan yang sering diungkapkan begitu justru ya kan? Baik oleh pendukung maupun oleh baik pro oleh anti, itu sama. Anti syariat gitu narasinya. Perempuan dijahatin sama Islam, dikasih setengah bagian laki-laki. Narasinya gitu. Kedengeran gak enak dikasih setengah. Pendukung syariat juga sama, sering pakai narasinya begitu. Harusnya jangan, kita jaga narasi Quran. Nah jadi aturan yang tadinya normal putri dapat setengah, otomatis sekarang enggak, dapat sisa. Kalau sisa gini, maka putra dianggap 2 kepala. Otomatis warisan sisanya dibagi berapa? Bagi 3. Bagi 3. 2 bagian untuk putra, 1 bagian untuk
Maka seolah-olah putri dapat sepertiga. Nah, Allah Subhanahu wa taala hadir. Hikmahnya apa? Hikmahnya laki-laki dapat lebih daripada perempuan. Apa hikmahnya? Misalnya, nah, perempuan kalau punya uang, ya itu uang bisa dapat sendiri. Dia nggak ada kewajiban tertentu umumnya yang untuk ngasih uang itu. Kalau laki-laki dapat uang, kalau dia belum nikah, maka uang tersebut akan jadi bahan dia untuk ngasih mahar. Mahar buat siapa mahar? Buat perempuan. Wa atun nisa sadaqatina nihlah. Atau buat dia ngasih nafkah. Gitu ya. Kalau perempuan dapat warisan, ya dia bisa simpan sendiri. Buat check out sendiri deh. Ya urusan deh. Kalau laki, bisa nggak sembarangan check out? Bisa. Mau check out? Ingat belum kawin. Aduh, uang panai ini masih 100 juta. Dia belum punya uang panai. Mikir dia. Gak bisa sembarangan. Suami dapat gaji. Suami yang baik gimana kalau dapat gaji? Dia ingat anak istri. Kalau istrinya kerja juga, umpamanya bisnis skincare, punya kewajiban nafkahin suami. Punya. Udah uang sendiri. Kalau suaminya meninggal, dia punya tabungan. Gitu ya. Jadi itu satu hikmahnya. Tapi Allah punya banyak hikmah lebih daripada itu ya. Itu yang kita tahu sebagian. Wal akhu minal abi wal juga. Jadi ini kalau ada ibn bint dapatnya sisa bareng-bareng. Juga ibn dengan bintu ibn juga gitu. Wal akhu minal abi wal dengan ukhtun minal abi wal wal akhu minal ab dengan ukht minal asobah. Wa arbatun yarithuna duna akhwatim. Tapi ada 4. Kalau ini mau warisan bareng-bareng, mau asobah bareng-bareng. Ada 4 laki-laki, dia dapat warisan, saudarinya kagak. Ya, ini saudarinya enggak. Siapa mereka? Paman, Akmal. Am dapat warisan enggak? Dapat. Ammah kagak. Jangankan khol dan kholah, ammahnya kagak dapat. Wa banul Akmal, ibnul Am dapat waris. Ibnul Am berarti apa ibnul Am? Sepupu dapat waris. Kalau bintul Am nggak dapat warisan. Wa banul Akh, ibnul Akh berarti apa tuh? Keponakan. Ibnul Akh keponakan dapat waris. Dapat. Bintul Akh nggak dapat. Wa asobatul maulal mu'tiq. Asobat perempuannya atau asobatnya siapa sih? Si majikan yang membebaskan. Kalau dia punya saudari juga nggak dapat. Selesai pembahasan warisan. Kita nggak masuk ke hitungan karena ini fikih ya, bukan ilmu faraid. Ilmu faraid dipisah karena dia ada fikihnya dan ada hitungannya. Tapi bolehlah kita selesaikan kasus ringkas saja. Misalnya kasus apa? Kasus keluarga berencana aja. Yaitu seorang ayah meninggalkan istri, ayah meninggal, istri kemudian 2 anak cukup, 2 anak lebih baik, gitu ya? Apa bacanya? 2 anak lebih baik. Yang benar baca gimana? 2 anak lebih baik atau 2 anak lebih baik? Gak ada koma aja. Bebas berarti itu kita ngasih jedanya kapan? Putra dan putri. Oke. Istri berapa istri? 1/8. Kenapa 1/8? Anaknya dapat waris ya, para perempuan. Putra dan putri sisa. Yang pecahan cuma 1, penyebut naik ya. Jadi aslul masalah. 8 kali 1/8 1. Sisanya berapa? 7 dibagi ke putra dan putri. Ingat ketentuannya. Lidzakari mithlu hadzil. Jadi dianggap mereka berapa orang dianggapnya? 3 ya. Jadi 7 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Gimana biar bisa dibagi? Nah, dikali. Karena dia mubayanah. 7 dan 3 mubayanah. Tabayun. Jadi dikali 3. 7 dikali 3 berapa? 1. Ini kali 3 semua kali 3. 1 kali 3 3. 8 kali 3 24.
Nah itu bagi. Berarti istri dapat 3/24 ya. Putra dapat berapa putra? 14. Putri dapat 7. Simpulannya, istri dapat 3/24. Putranya dapat 14/24. Si putri dapat berapa? 7/24. Subhanallahul azim ya. Maha benar Allah yang telah memfirmankan dan memutuskan hukumnya. Pasti Allah Maha bijaksana. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Istri ibunya loh dapat 3. Kok gitu, astagfirullah. Durhaka bener nih si putra. Nah, karena putra ini nanti wajib nggak nafkahin ibunya. Nafkahin ibunya dia. Lanjut. Kasus keluarga berencana lain. Sekarang keluarga berencananya ya anaknya laki-laki semua. Bapaknya meninggal. Istri dan 2 orang putra. Berapa istri? 1/8. Putra sisa. Oke. 1/8 naik. Hasil masalah. 1/8 kali 1/8, sisanya 7. 7 bagi berapa nih? 2 aja. Karena dia sama-sama laki-laki, 2. Bisa 7 bagi 2? Bisa. Mubayana. Kan dikali 2. Kita lanjutin. 14, 2, 16. Berarti masing-masing 7 ya. Masing-masing 7. Berarti istri dapat 2/16. Putra masing-masing dapat 7/16. Skenario lain, si keluarga berencana. Istri, terus 2 orang putri. Berapa istri? 1/8. Putri? 2 orang putri, berapa tadi? 2/3. Ingat. Fa'inka nata ini falahumat sultani gimana? Ada 2 pecahan sekarang, 1/8 sama 2/3. Mana yang dijadiin asal masalah? 8 sama 3, mubayana. 8 kali 3 aja. KPK-nya berapa? 24. 24 kali 1/8, 3. 24 kali 2/3. 16. 16 bagi 2 bisa nggak? Bisa, berarti langsung aman, langsung masing-masing 8. Ini 3, 2, 4. Ada sisa nggak? Berapa sisanya? Berapa sisanya? 5, bener nggak? Sisa 5, 5/24. Buat siapa 5? Gimana nih? Ahli waris cuma istri dan 2 putri, nggak ada. Dalam mazhab Syafi'i ada rot nggak? Kagak, nggak ada rot kalau mazhab Syafi'i. Kemana berarti larinya? Baitul Mal. Ke badan penerimaan negara, badan penerimaan daerah. Bisa dipahami nih? Dan sejenis. Nanti coba teman-teman bayangkan diri sendiri wafat. Terus saudara-saudara kita dapat berapa? Lanjut wasiat. Wasiat mirip dengan hadiah atau dengan sedekah, agak mirip. Atau paling mirip sih dengan hibah. Mirip dengan hibah. Jadi wasiat itu mirip dengan apa? Hibah. Cuma bedanya apa? Kalau hibah saat sehat walafiat dan dieksekusi saat hidup. Bisa A memberikan hibah mobil. Saat hidup eksekusinya. Tapi kalau wasiat diberikannya kapan? Kapan diberikannya? Diberikannya kalau udah meninggal. Meninggal dulu baru dieksekusi. Tapi tentu dia memberikan wasiatnya, ngomong wasiat atau menuliskan wasiat sebelum meninggal ya. Kalau sudah meninggal bisa nggak ngasih wasiat? Kalau udah meninggal bisa nggak ngasih wasiat? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sudah meninggal, bukan mukallaf dan dari alam baka bisa, dari alam barzakh ngomong wasiat nggak bisa. Meskipun dalam mimpi nggak sah. Siap. Saya datang dia dalam mimpi, enggak. Wasiat mesti dia masih hidup. Bahkan sebagian mazhab ketat.
Wasiat orang yang lagi sakaratul maut itu ketat dia, karena menganggap ini wah nih dicurigai. Ya. Kalau dia mau mempersusah, mempersulit ahli waris. Tapi kita nggak usah masuk lebih detail. Intinya wasiat mirip hibah. Tapi ada beberapa perbedaan, nanti kita lihat. Contoh perbedaan tadi, kalau hibah sehat ya diberikan saat hidup. Kalau wasiat meninggal dulu baru dieksekusi. Tapi pernyataannya sebelum meninggal. Oke. Wa tajuzu wasiyatu bil ma'lumi wal majhul. Boleh wasiat dengan yang diketahui. Saya ada seorang bilang, saya wasiatkan tanah saya di Sawangan 5 hektar. Berarti maklum. Boleh nggak kasih wasiat dengan majhul? Boleh. Misalnya dia pegang kartu debit nama buku tabungan. Saya wasiatkan isi buku tabungan ini untuk fulan. Belum tahu berapa isinya. Sah nggak? Dia meninggal. Belum disebut berapa. Jadi dia juga nggak tahu berapa di dalamnya. Sah. Kok sah? Kenapa? Bukannya goror. Duit nih. Kok boleh goror? Karena akadnya akad apa? Bukan akad muawabah, bukan akad komersial, tapi akad sosial. Akad sosial tabarruk boleh. Mewasiatkan peti, ada peti di sebelah dia meninggal, sebelahnya ada peti atau berangkas. Ini isi berangkas saya wasiatkan. Majhul, berapa berangkas? Tapi ingat, dia majhul saat itu aja. Nanti pas dieksekusi harus dihitung supaya jangan sampai memberi wasiat apa? Lebih dari sepertiga. Jangan sampai ngasih wasiat lebih dari sepertiga. Tapi saat dia mengucapkan nggak jelas berapanya, nggak apa-apa. Boleh, nanti pas penyerahan diperhitungkan. Wal maujudi wal ma'dum. Boleh juga mewasiatkan dengan sesuatu yang ada, sesuatu yang nggak ada. Ini udah diwasiatkan tanah di Sawangan. Nggak ada, dia nggak punya tanah di Sawangan. Ya udah. Nggak bisa nuntut ya, pokoknya harus tanah. Ya udah, Pak, ikhlas Pak, sabar Pak. Cuma dia ternyata lupa, udah nggak punya lagi tanah di Sawangan. Dia dijual ke perumahan. Bisa, wasiatnya sah, tapi saat eksekusi, penyerahan, ya zong, nggak ada. Isi berangkas, dibuka berangkasnya, kosong. Ya nggak apa-apa, ya udah. Nggak bisa, pokoknya harus saya dapat. Ya Pak. Wasiatkan isi berangkas. Kosong ternyata. Itu ya boleh aja sah. Wahya minat thuluth, dan dia maksimal berapa? Sepertiga. Fa in zada, kalau lebih dari sepertiga, buki fa'al ijazatul warathah. Maka ditunggu izin dari seluruh ahli waris. Ya. Misalnya tadi kita ahli warisnya istri, 1 putra 1 putri. Misalnya. Bapaknya ngasih wasiat 2/3 harta. 2/3 harta. Sepertiganya sah nggak? Sepertiganya sah nggak? Sah, lolos. Sepertiganya lagi? Tahan. Tunggu izin semua ahli waris. Tanya istri. Ibu, rela nggak? Alhamdulillah, saya ikhlas, silakan. Putra, Mas, ikhlas nggak? Alhamdulillah, silakan. Putri, ikhlas nggak? Ikhlas. Sah. Sepertiga masuk wasiat. Berarti 2/3. Tapi kalau nggak disetujuin semuanya, misalnya, nggak setuju. Enak aja kita dikit. Kita yang ngurusin bapak kita sakit, sekarang mau meninggal, semua warisan, harta warisan berkurang gara-gara wasiat, misalnya gitulah. Ya, mungkin ya manusia begitu, mungkin nggak? Mungkin ya. Hati-hati, kadang-kadang bisa aja berubah karakter orang tuh gara-gara duit. Ya, kita maka berlindung pada Allah dari fitnah uang. Jangan sampai menjadi Taisa Abdul Dinar. Bisa berubah. Lagi juga Islam mau menjaga hak ya. Jangan sampai ada orang kelewat baik sampai keluarganya menderita. Ada orang kayak gitu. Baik banget dia. Keluarganya menderita. Jangan juga begitu.
Nah, kalau nggak diizinin sama semuanya, wasiat 2/3 harta. Semua ahli waris nggak ngizinin. Yang sah berapa sebagai wasiat? Sepertiga aja, sah sepertiga. Sepertiganya lagi enggak. Kan 2/3 berarti sepertiga ya. 33% sah, sisanya enggak. Ditahan. Nggak jadi. Jadi sepertiga tuh aman. Mau diizinin, mau nggak diizinin, sepertiga warisan untuk sepertiga harta untuk wasiat itu aman. Ngerti ya? Kalau wasiatnya untuk ahli waris, boleh nggak? Misalnya, wasiat untuk istri, wasiat untuk putra, putri, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh titik apa nggak boleh koma? Nggak boleh koma. Nggak boleh. Sepeser pun, kecuali kalau diizinkan semua ahli waris. Misalnya bapaknya mengasih wasiat ke istri, kasih wasiat anak. Maka ditanya ahli waris yang lain, setuju nggak? Kalau mereka setuju, boleh. Kalau enggak, maka sepeser pun kagak sah. Ya, ingat bedanya itu. Wasiat untuk non ahli waris sepertiga itu aman. Mau setuju mau nggak setuju. Tapi kalau wasiat untuk ahli waris, maka sepeser pun nggak sah selama belum diizinkan oleh ahli waris yang lain. Bisa dipahami bedanya ya? Paham betul nih, ini isu penting. Wala tajuzu wasiatu liwaris, itulah kata penulis, tidak boleh dan tidak sah wasiat untuk ahli waris illa an yujiza baqil warathah, kecuali kalau dibolehkan oleh ahli waris lainnya. Wa tasihhul wasiyatu min kulli balighin aqilin, sah wasiat dari semua orang yang balik, berakal, likulli mutamallikin, untuk semua orang yang bisa menerima barang, bisa memiliki. Budak nggak bisa menerima wasiat. Wa fi sabilillah, boleh juga wasiat untuk jalan Allah. Wasiat sabilillah berarti nanti untuk mujahidin bisa. Wa tasihul wasiyatu ila man istama'at fi khamsu hisab, sah wasiat kepada yang memenuhi 5 syarat. Al-Islam wal bulugh wal aql wal hurriyah wal amanah. Muslim, baligh, berakal, merdeka dan aman. Berarti boleh nggak ngasih ya wasiat ke anak kecil? Berarti nggak bisa. Mesti ke baligh. Selesai pembahasan wasiat. Jadi ingat, wasiat yang dibahas di fikih secara mendetail begini berdampingan dengan warisan itu wasiat harta ya. Bukan wasiat yang kadang gini, wasiatnya adalah supaya saya rajin belajar. Itu wasiat juga, tapi bukan itu dibahas ya. Kalau itu mah 2/3 juga nggak apa-apa ya. Wasiat rajin belajar. Itu ke ahli waris boleh nggak? Wasiat untuk ahli waris. Oh bagus malah. Saya wasiatkan anak saya biar kuliahnya yang bener. Jangan nonton ke bioskop mulu. Jangan nonton Netflix mulu. Bener. Jangan, ayah nggak bisa ngasih wasiat ke aku. Kenapa? Lah wasiat ahli waris. Enggak. Lah wasiat ahli waris ini wasiat maliyah. Yaitu wasiat berupa pemberian harta. Ada pun wasiat kepada istri, sayang kamu nanti jangan nikah lagi sayang. Boleh nggak? Boleh nggak? Wasiat aja. Boleh. Jangan istrinya lah wasiat ahli waris. Nggak apa-apa. Ya.